Assalamualaikum sahabat Quran, selamat datang di podcast Inspiring Thought bareng KCH Media. Melalui podcast kali ini, insya Allah kedepannya kita bakal bahas sesuatu yang lagi viral atau lagi hype, isu-isu terkini dan juga tentang lifestyle tentunya. Perkenalkan, saya Mawada. Saya tidak sendiri, saya bersama kakak Rizka Maulida. Selamat datang Kak. Mungkin boleh perkenalan dulu Kak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Sobat Quran ya? Ya, Sobat Quran, ini perkenalkan saya Rizka Maulida. Kita sekarang itu mengajar di Sekolah Bintang Ibadur Rahman. Dan ini juga banyak sih sebenarnya berhubungan dengan orang tua wali murid juga. Iya, Kak. Dan aktivitas yang lainnya adalah juga aktif di kegiatan dakwah. Nah, jadi sering juga bertemu dengan ibu-ibu muda sampai ibu-ibu tua gitu ya, berkaitan dengan rumah tangga. Itu sering sekali bersinggungan dalam setiap hari gitu ya. Nah, jadi ini menarik juga nih tema yang mau kita angkat hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa diserap sama-sama ilmunya, kita saling berbagi mungkin ya Sobat ya. Ya Kak Mawada. Oke, sebelum itu Kak, mau tanya status kakak apa nih sekarang? Oh, status ya. Kalau status alhamdulillah sudah menikah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi mohon doanya biar dikasih momongan ya. Amin, Sobat ya Quran. Apa namanya? Sobat Quran. Amin. Iya. Sama-sama kita doakan ya Sobat Amin, Quran ya Rabbal dimanapun berada. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi viral nih Kak, yaitu tentang KDRT yang menimpa salah satu influencer yang lagi ditimpa masalah perkara rumah tangga juga, yang mana dia ditinggal sama suaminya itu udah kurang lebih 1 tahun Kak lamanya. Sedangkan suaminya ditemukan bersama perempuan lain di daerah lain gitu Kak. Itu kayak menyayat hati sekali gitu Kak. Dan kita juga nih Kak sebagai Gen Z yang belum menikah juga melihatnya scary. Sesuai dengan lagi viral sekarang Kak, married is scary. Ketakutan dalam menikah itu ada setelah melihat fakta-fakta yang ada itu Kak. Oke Kak, mungkin kita langsung masuk ke pembahasan gitu kan Kak. Dengan fakta-fakta yang ada di sosial media dimanapun kita buka pasti ada itu Kak, berseliweran di mana-mana. Gimana cara kakak nih sebagai perempuan dan juga sebagai seorang istri memandang hal tersebut? KDRT itu tuh wajar nggak sih Kak? Bisa dimaafkan nggak sih Kak gitu? Ya, oke. Bismillah. Jadi gini ya, kita boleh flashback sedikit nih ya ke belakang mengenai waktu pas belum nikah. Ya. Ada sebenarnya kekhawatiran, itu pasti ada ketika sebelum menikah. Jadi dalam rumah tangga kan sebenarnya kalau dalam Islam kan kita paham bahwa itu adalah kehidupan yang harusnya kan tercipta sakinah mawaddah dan warahmah, begitulah istilah. Bahkan kalau kita pergi ke kondangan pasti selalu didoain itu kan ya. Apakah kita yang menghadiri kita ucapin doa yang seperti itu ataupun orang lain ke kita. Ya berarti kan memang harapannya kan dalam rumah tangga itu memang terwujud yang namanya sakinah. Nah kalau enggak lewat proses rumah tangga, sakinah tuh susah buat didapat gitu ya. Karena memang dalam diri kita tuh Allah ciptakan kita itu kan ada yang namanya semacam potensi hidup. Salah satunya adalah naluri untuk melanjutkan keturunan, dan itu cuma dapat ketenangannya kalau memang sudah menikah. Cuma pada realitanya ya yang kita temukan sekarang, menikah itu tidak seperti kayak seindah yang kita bayangkan, kayak pernikahan Cinderella. Iya. Ya kan? Orang kan memandang nikah habis itu episode berikutnya nggak tahu lagi nih. Kayak kalau kita lihat kisahnya Cinderella kan cuma happy endingnya sampai nikah. Iya, Nggak ada ya after marriage-nya, nggak ada gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih gimana hubungan Cinderella dengan mertuanya gitu ya. Bagaimana shock kultur dari Cinderella dengan pangerannya. Dia yang itu dari gadis biasa tiba-tiba jadi permaisuri kayak Ratu permaisuri sih. Ya dia jadi orang yang penting gitu dalam kerajaan yang sebenarnya belum belajar tentang tata krama kerajaan dan lain sebagainya. Itu kan ada mengalami culture shock gitu ya. Nah gimana ini menghadapi hal-hal seperti itu ya, nggak usah jauh-jauh, mungkin di kita sendiri, pengalaman kakak sendiri juga kan, mungkin di keluarga suami dengan keluarga kita gitu, pola asuhnya berbeda, lingkungannya pun juga berbeda, itu pasti akan mempengaruhi.
Ya, belum lagi kita menghadapi karakter suami yang berbeda nanti. Ya bayangin aja orang yang nggak kita kenal gitu ya, tiba-tiba masuk dalam kehidupan kita. Habis itu kita kan harus menyesuaikan lagi dengan mereka tadi. Nah, maka begini, kalau kakak melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, itu adalah bentuk penyimpangan ya, penyimpangan yang tidak bisa ditoleransi sebenarnya. Yang dalam artian yang mana? Kenapa penyimpangan dan masalah rumah tangga itu bisa terjadi? Nah, karena itu sudah tidak memakai landasan mereka dalam landasan apa namanya Islam gitu ya, sebagai aturan untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya. Nah, kasus ini sebenarnya kan terungkapnya baru sekarang kan viral. Ternyata itu sudah ya contoh yang Mbak yang pertama itu ditinggal suaminya ternyata udah 1 tahun gitu kan ya. Nah, terus yang kedua yang ini yang KDRT kemarin itu kan udah 4 tahun juga kan ya, udah punya anak 3 gitu kan ya. Dan ini baru terungkapnya sekarang. Berarti kan banyak ini masalah-masalah yang sudah mereka hadapi dalam proses rumah tangganya. Nah, dan untuk masalah rumah tangga kita nggak bisa cuma lihat cuma satu pihak. Kedua belah pihak, ya gitu. Bisa saja yang pertama apa namanya sudut pandang istri yang kita lihat apa namanya bisa saja dari kebutuhan nafkah yang tidak terpenuhi. Atau mungkin istri tidak diabaikan secara apakah nafkahnya, batinnya, pelayanan dan pergaulan suami dengan istri juga tidak baik. Nah, terus bisa saja itu juga kesalahan istri yang bisa saja dia kurang pelayanan terhadap suami. Sehingga kan itu kadang yang menyebabkan suami itu suka jajan di luar gitu kan ya. Karena si istri kurang melayani. Ya, sibuk dengan dunianya misalnya ini contoh ya gitu ya. Nah, atau juga si istri tidak apa namanya ini pertama tidak melayani ya kebutuhan suami, yang kedua bisa saja si istri ada pembangkangan suaranya lah yang ditinggikan di hadapan suami sehingga suami tidak dihargai sebagai seorang kepemimpinan. Nah, maka suami kan yang namanya laki-laki fitrahnya memang memimpin. Nah, ketika yang dipimpinnya itu tidak sejalan ya, maka dia kan akan mencari orang yang mudah untuk dipimpin kan ya, ditambah juga rasa nyaman tidak ada di rumah ya. Nah, maka dia akan otomatis cari kenyamanan itu di luar. Nah, maka si suami juga ada salahnya ya, bisa jadi nafkahnya tidak diberikan, pergaulannya dengan istrinya tidak, bahkan istri tidak dioyomi dengan baik gitu. Nah, sehingga kan akhirnya lama-lama ketika hal ini diabaikan, terus diabaikan, dia akan seperti bom waktu. Iya, meledak. Iya, gitu. Ketika itu meledak, muncullah ya KDRT, perselingkuhan, ya kabur dari rumah, tidak pulang-pulang gitu kan ya. Nah, jadi ini akhirnya masalah itu muncul ketika kedua pasangan atau salah satu pasangan itu tidak lagi menjalankan peran mereka ataupun amanah mereka sesuai dengan yang telah Islam ajarkan. Maka pasti masalah akan muncul. Iya, betul banget tuh Kak. Ribet ya Kak sebenarnya kan Kak. Gitu. Berarti kita tuh harus kayak memang harus ada jalannya dan jalan itu sesuai syariat yang udah Islam aturkan gitu kan Kak. Kalau melenceng dari sana ya itulah resikonya. Iya, resikonya pasti ada begitu. Kalau kakak memahami segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan, pasti masalah. Entah apapun itu, entah rumah tangga ya, atau kita berhubungan dengan sesama teman lah gitu ya, hubungan bisnis lah, pasti akan muncul yang namanya masalah. Gitu. Memang udah paling benar emang harus ngikutin apa kata Allah. Nah gini Kak, katakanlah namanya kita sebut CI ya Kak. Nah, CI ini mengatakan bahwa dia sudah itu kan tadi kan udah selama 4 tahun nih Kak. Itu hidupnya nggak mudah sebenarnya kan Kak sebagai seorang perempuan dan ibu. Nah, selama 4 tahun ini dia pendam dan dia tahan itu karena demi anak-anak ya. Iya Kak. Dan anak dan juga menjaga aib dan marwah dari suaminya itu. Gimana itu Kak? Yang namanya rumah tangga pasti tidak akan ada yang namanya kemulusan selalu gitu ya di depannya. Entah itu baik-baik suaminya ataupun istrinya baik-baik, pasti ada yang namanya ujian yang selalu datang gitu melanda rumah tangga. Karena rumah tangga yang kokoh dan kuat itu ya seperti kayak kita juga nanam suatu pohon, semakin tinggi pohon yang menjulang ke atas pasti akarnya juga semakin dalam kan sebenarnya. Nah, dan ini rumah tangga itu kan menyatukan satu visi dari 2 orang. Nah, pasti akan ada yang namanya nanti kesalahpahaman, ada yang namanya percekcokan untuk mendapatkan yang sama gitu ya, mendapatkan yang sama itu tadi.
Nah, maka ketika terjadi yang namanya yang seperti itu ya, dia perempuan istri tetap bertahan demi anak-anak dan juga demi marwahnya suami gitu ya. Nah, dari satu sisi apa yang dilakukannya kan itu sesuatu yang sudah memang ada syariatnya tentang itu ya, ada bersabar ya, tapi dalam artian sabarnya bukan sabar menunggu, pokoknya tidak ada melakukan apapun, tetap dia berusaha menasihatin suaminya, menasihati langkah satu, langkah dua. Kalau tetap tidak ini juga, tidak jalan juga, ya maka ada perintah berikutnya gitu ya. Maka Islam itu memang ada syariat nikah, tapi Allah pasti tahu sebenarnya yang terbaik buat manusia. Tidak melulu dalam pernikahan itu ada kecocokan. Maka ketika kecocokan ini tidak bisa lagi dipaksakan, maka ada syariat berikutnya, yaitu berupa talak. Kalau itu dari suami, dia ingin menceraikan istrinya. Nah, begitupun juga ada buat si istri. Namanya khuluk ya. Nah, khuluk ini adalah pembatalan pernikahan, gugat nikah bagi si istri untuk membatalkan akad nikah. Nah, itu boleh dilakukan istri. Dalam kategori istri ada 7 kondisi yang membolehkan istri itu menggugat pernikahannya. Ya, pertama kalau suaminya itu adalah suaminya meletakkan hak talak kepada si istri. Nah, nanti ya bisa saja yang pertama itu si suaminya bilang tuh ini, kalau aku punya salah, kamu boleh menceraikan diri kamu dari aku. Cuma si istri nggak boleh bilang gini, aku menceraikan kamu, enggak. Karena posisi talak di sana adalah haknya suami. Nah, maka si istri menceraikan dirinya sendiri. Itu posisi yang pertama. Kalau yang kedua, kondisi yang kedua, si suaminya ternyata impoten. Impoten itu lemah syahwat. Jadi kalau dalam pernikahan itu kan kita untuk melanjutkan keturunan kan, sedangkan suami nggak mampu. Nah, maka dalam kondisi seperti ini dilihat dulu kondisinya nanti. Kalau 1 tahun diberi dulu waktu 1 tahun untuk mencek apakah suami itu cuma sakit sementara atau dia cuma sakit selamanya. Maka nanti diberi pilihan sama si istri, kamu mau lanjut apa tidak gitu. Nah, terus yang ketiga, kalau kondisinya itu adalah jika si istri suami punya penyakit yang berbahaya, istilahnya doror. Doror itu ya bisa mematikan. Kalau si HIV/AIDS. Iya, bisa. Maka kalau si istri tetap bersama suami, ya kan ujung-ujungnya kan kematian. Bahayalah begitu ya. Contoh kayak lepra gitu ya. Atau lepra itu kan bahaya ya. Sampai putus, bisa diamputasi, misalnya TBC gitu kan. Maka si istri boleh memilih untuk dia berpisah dari suaminya tadi. Nah, doror di sini juga bersifat doror dari sisi kalau ya disiksa terus-terusan. Kayak KDRT tadi iya, gitu ya. Kalau dengan segala upaya sudah dia lakukan, dinasihatkan dan sebagainya, ternyata masih ini, ya maka kan ada pilihan bagi si istri untuk dia mau lanjut apa tidak. Nah, itu sebenarnya masuk kayak 4 ya, karena bisa membuat si istri gila gitu ya. Nah, itu masuk itu gitu. Kalau si istri tetap di sisi suami, maka si istri bisa ini kan ya, kejiwaannya terganggu. Nah, maka dalam hal ini si istri boleh untuk menceraikan dirinya. Nah, jadi dia ada 7 ya, tapi ini yang paling ingat. Nah, maka boleh aja gitu ya bagi si istri untuk membatalkan pernikahannya dari suaminya gitu. Setelah istri memang melakukan berbagai macam usaha dan upaya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung cerai. Sekarang kan juga banyak gitu kan. Cuma masalah ekonomi langsung cerai gitu kan ya. Nah, padahal masalah ekonomi itu juga masuk, tapi dalam masalah ekonomi yang bagian mana? Kalau itu memang kondisi suami pelit, nggak mau sama sekali, itu bisa masuk. Iya, nggak ngasih nafkah sama sekali. Maka boleh si istri mengajukan itu. Gitu. Masya Allah ya, dapat insight baru nih teman-teman dari Kakak Rizka. Jadi sebagai bekal juga kan ya, bagi mawadah kan, sebelum mau nikah ya, karena kita wanti-wanti ya gitu yang terjadi ke depan itu. Oke, Masya Allah ya teman-teman semua, luar biasa. Kita mungkin bergeser sedikit nih Kak, dari KDRT tadi gitu. Kita masuk ke bagian married is scary gitu. Karena nggak menutup kemungkinan Kak, modal juga ngerasa gitu. Mungkin teman-teman di luar juga ngerasa yang masih jomblo kan. Ngerasa kayak
ketakutan dalam menikah karena disuguhin fakta-fakta itu terus, Kak. Benar. Nggak cuman yang 2 ini aja, bahkan sebelum-sebelumnya itu, istilah pelakor juga banyak kan, Kak, Benar, kita banyak. temuin kemarin-kemarinnya itu. Jadi ketakutan-ketakutan itu hadir gitu. Ada juga udah pernah dengar, Kak, teman dan beberapa orang komentar gitu, "Lebih baik aku nggak nikah daripada kayak gini," gitu. Kan nggak apa-apa katanya nggak nikah. Itu gimana, Kak, menurut Iya, iya, Kakak? benar sih. Itu yang terjadi di tengah-tengah kita ya. Nggak Mhm. cuma kasus yang 2 tadi kan ya. Sebenarnya masih banyak mbak-mbak yang sama yang serupa di luar sana yang Iya. juga mengalami hal yang serupa KDRT. Mhm. Maka yang lebih miris itu ada fakta yang menunjukkan di sekitar lingkungan Kak sendiri gitu ya. Mhm. Beliau nikah sama orang baik-baik, Mhm. ternyata suaminya gay. Ya Allah, Ini selingkuhnya astagfirullah. bukan sama si Cewek, perempuan ya, heeh, tapi sama laki-laki gitu ya. saingannya cowok, Kak. Cowok gitu ya. Astagfirullah. Jadi kan sekarang yang ditakuti bukan perempuan aja ya, Aduh, sampai laki-lakinya juga nggak kebayang ditakutin. sih. Iya gitu ya. Nah, memang itulah fakta yang terjadi di tengah-tengah kita yang memang menggerus rasa keinginan kita buat nikah. Padahal kalau kita lihat ya sebenarnya dari para sahabat dulu mereka kan umur-umur berapa itu ya? Umur 9 tahun, 10 tahun udah nikah Iya, gitu ya. muda banget. Sekarang makin takut gitu kan, Mhm. belum lagi biaya KUA gitu, Iya, biaya resepsi. nikah gitu kan ya, menghadapi, dapat suami kayak gini gitu kan ya, Mhm. awal-awalnya baik, ujung-ujungnya kan nggak tahu gitu, Iya. jaga kemawadah, Kakak sendiri itu nanya sama suami, Mhm. "Nanti Abang mau ya, ini nggak kayak gini?" Lah, ini namanya pikiran manusia kan nggak bisa ditebak gitu Heeh. kan ya. Makanya kita selalu berdoa yang baik-baik, berpositif thinking dengan apa yang sedang kita jalani hari Mhm. ini gitu ya. Iya. Karena begini juga, Allah tuh memang sesuai prasangka hamba. Iya, ya Iya, Allah. gitu ya. Jadi apa yang kita khawatirkan kadang memang diuji. Mhm. Kalaupun tidak khawatir tapi tetap diuji, ya sebenarnya Allah lagi milih kita berada di masalah tersebut untuk naikin derajat kita. Iya. Sebenarnya kan ya. Mhm. Maka sebenarnya kan ini sudut pandang ya. Mhm. Nah, cuma kembali lagi, masalah ini bukan masalah kita pribadi. Ya dalam artian ketakutan menikah itu kan bukan ketakutan satu dua orang. Mhm. Hampir semuanya kita tanyakan ataupun mungkin kalau pada faktanya kan ya kan banyak itu jadi opini umum yang membuat rada rasa ketakutan, kecemasan untuk menghadapi rumah tangga. Mhm. Nah, maka karena ini adalah masalah umum ya, jadi ini nggak bisa cuma ke satu pribadi kita selesaikan. Nah, maka sebenarnya yang membuat masalah-masalah KDRT, perselingkuhan itu bisa terus terjadi, bahkan terus beranak pinak ya, Mhm. menjamur malah gitu Mhm. ya, membuat kita tuh merasa takut, itu kan masalah yang dibuat oleh sistem hidup sebenarnya. Sehingga kan apa namanya dari sosial yang rusak tersebut Mhm. mudah gitu ya, sangat mudah memberi peluang untuk kehancuran rumah tangga. Ditambah juga dengan perkara-perkara dari masalah-masalah pribadi-pribadi, apakah latar belakang si Keluarga. calon, Mhm. uh, pola didiknya dulu gimana. Iya. Terus kita kan nggak tahu ya, nggak 24 jam juga nih dengan suami nantinya gitu kan, kita nggak tahu mereka bergaul dengan siapa, apa yang mereka lakukan ini tadi. Nah, maka karena ini masalah sosial, harusnya kan peran negara kan ya, ya wadah ya. Nah, Mhm. cuma untuk posisi kita pribadi apa yang bisa kita persiapkan gitu supaya Mhm. hal itu tadi. Nah, maka harus ditepis. Kuatkan azam buat menikah itu iya. Pokoknya pasang niat aja dulu nih Iya. mau nikah gitu ya. Mhm. Kapan, di mana itu rahasianya Allah. Penting Mhm. mempersiapkan diri aja. Mhm. Nah, adapun kekhawatiran tersebut ya memang harus kita tepis dengan ilmu yang harusnya kita miliki. Ya, karena memang dari sekian banyak laki-laki yang kita nilai tidak layak ya pasti ada Allah persiapkan yang layak Iya. kan ya gitu ya. Di Allah. situ letak kita harus berpositif thinking. Mhm. Nah, dan sekaligus memperbaiki diri. Karena itu sudah jadi bagian dari janji Allah juga kan ya sebenarnya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Mhm. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik juga. Tidak akan Mhm. tertukar sebenarnya. Mhm. Karena ini adalah permainan dari Allah sendiri. Nah, Mhm. tinggal kita berikhtiar di ranah kita sendiri, ya memperdalami ilmunya, mempersiapkan dirinya. Maka juga cek gitu ya kan bukan dalam artian kita nanti ketika ditawarkan tidak langsung di satu sisi ada keinginan buat menikah. Tapi tidak kita cek dulu nih calon kita seperti apa. Mhm. Nah, maka perlu dicek ya Mhm. sosialnya gimana, Iya. pergaulannya gimana, dengan keluarganya seperti apa, hubungan dia dengan ibunya Ibunya. ya gitu ya. Gimana hubungan dia dengan ibunya.
hubungannya baik apa tidak gitu kan ya. Nah itu bisa dicek atau mungkin bisa nanya langsung nanti nih sama ibunya gitu kan ya, sama adik perempuannya gitu untuk memastikannya. Karena letak pilihan itu bagi perempuan dia bisa memilih ketika pas lagi proses itu loh. Kalau udah jadi nanti Iya, nggak bisa. emang bisa mudah bilang cerai gitu Iya, ya. nggak bisa. Nggak bisa gitu kan ya. Maka memang dipastikan baik-baik sekali. Selagi bisa diberi pilihan nih sekarang ya memilihlah Iya. gitu. Asal jangan memilih karena apa? Oh karena tampannya atau tampan bisa jadi kan itu kan mubah aja mungkin gitu ya deh ya. Iya. Cuma tampan kan ada jaminan. Iya, betul banget. Iya kayak tadi yang Kak bilang tadi yang fakta tadi yang Kak contohkan orang sekitar Kak tadi itu dia orang baik-baik, gagah gitu tahu-tahu gay. Nggak habis pikir sih, Iya, Kak. iya nggak itu gitu bisa hal itu terjadi atau cuma kayaknya doang gitu kan ya kan nggak bisa pemahaman agamanya gimana ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Kak. Gimana cara Kakak untuk memutuskan, oke, aku mau milih dia sebagai pemimpinku gitu. Gimana cara Kakak udah ngeklik gitu, dia yang Kakak tuju gitu Iya. sebenarnya. Jadi keingat nih 3 tahun yang lalu Aduh. awal ini sedikit flashback kali ya. Iya, boleh, Ya. Kak. Boleh. Di awal mulai itu kan kita dikenalin sama guru ngaji. Dan sebenarnya beliau orang maksudnya kalau boleh dibilang orang yang umum lah ya, bukan anak aktivis apapun. Jadi memang tidak ada bersinggungan dengan apapun. Cuma ketika itu kondisi Kak itu secara umur kan udah ya Udah secara oke. umur ya nggak oke lagi udah mau kepala 3 ya 27 lah ya. Oh, iya. 27 ini anak pertama orang tua minta untuk ayo segera gitu kan ya karena ini anak pertama orang tua kan maunya kita bisa punya keluarga juga ya sudah berbagai macam proses itu sudah dilewati juga ada berbagai macam ikhwan juga sudah datang kan mulai dari orang yang umum sampai anak ngaji gitu ya itu ada gitu ya. Nah sampai di satu titik sebenarnya dengan suami ini nggak dari awal nggak ada feeling itu nggak ada secara feel ke beliau nggak ada bahkan boleh dibilang ini bukan orang yang masuk kategori aku banget nggak gitu Nggak ya tipe Kakak. bukan ya jadi nggak masuk dalam kriteria kita sebenarnya cuma apa yang membuat bisa srek gitu ya respect dengan beliau itu beliau adalah orangnya Hanif. Jadi Hanifnya itu ketika ditunjukin yang benar itu mau ya jadi kan sedikit nih kalau dari latar belakang kakak sendiri kan kita anak ngajian begitu di kampus sudah aktif dari semester 2 udah ngaji gitu kan jadi secara ilmu agama boleh dibilang secara teorinya banyak dapat gitu kan ya terus dapat dengan orang umum wah ini ada rasa kekhawatiran tersendiri cuma dari satu sisi beliau secara ibadahnya ininya bagus gitu ya. Bagus ini tadi gitu ya jadi sempat itu di tengah proses khidbah mutusin untuk tidak mau lanjut iya karena rasanya oh enggak deh ini waktu itu yang bergejolak adalah nafsu ya sebenarnya nggak cocok bahkan itu sehari mau keluarganya datang ke rumah malamnya qadarullah kita sama-sama sakit ditelepon gitu ya kayaknya nggak usah lanjut deh gitu ya banyak sekali yang jadi beban pikiran rasanya bilang gitu tapi beliau cuma pasrah ya kan mana lagi nggak bisa maksain kan ya ya udah kalau ya udah nanti disampaikan sama keluarga di sini gitu kan tapi nggak tahu tiba-tiba dapat insight tengah malam ya adik mutar kajian Ustadz Felix tentang akidah hidup pilihan itu tadi dan itu relate dengan apa yang Kak hadapi hari itu jadi jam 12 malam tuh di chat langsung lagi lanjut lagi udah lanjut boleh lagi boleh kayak gitu Kak boleh gitu kan kita apa ya udah lanjut lagi gitu kan karena dia kan udah memikirkan juga kan gitu gimana nih caranya gitu kan ya dengan ini tadi ya udah ini Afan tadi itu kayaknya karena banyak beban pikiran gitu kan akhirnya ceplos ngucapin gitu tadi akhirnya besok datang
keluarga besarnya netapin tanggal dan sebagainya, dan sampai ini tadi alhamdulillah semuanya lancar. Setelah akad nikah pun feeling itu tetap nggak ada, rasa itu tetap belum ada gitu kan ya. Oke. Nah, bahkan boleh dibilang dari tahun kalau orang biasanya habis after married itu kan pacaran halal gitu ya. Ya. Kalau Kak dia aja gitu ya, nggak ada yang terlalu istimewa. Oke. Iya, tapi ternyata disitulah ujian keikhlasan yang Allah titipkan Betul. gitu sama diri ini untuk menerima ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Dan ternyata dapat hikmahnya kan selama 3 tahun perjalanan ini. Oh ternyata ini ya, ternyata ini ya, ternyata ini. Banyak ternyata dapat hikmah di balik ini tadi. Jadi eh, ayat Al-Baqarah 126 14 itu ya ada ya, tentang itu jadi pegangan yang kuat bagi diri Kak sendiri setelah melewati proses pernikahan itu kan. Sekarang kan masih berjalan juga kan sebenarnya. Boleh jadi kamu menyukai Menyukai. sesuatu tapi itu tidak baik bagimu. Iya, ya Tapi Allah. boleh jadi Serem banget. kamu tidak menyukai sesuatu tetapi itu baik bagimu. Iya, ya Allah. Iya, berarti di sana ada hikmah besar yang sedang menunggu. Iya. Iya, iya. Jadi kenapa kok kamu nggak dijadiin sama ini, sama ini, sama ini gitu kan ya? Ya bisa jadi tidak ada kebaikan di sana. Iya. Justru sama inilah yang baik. Dan masya Allahnya apa deh? Masya Allahnya itu dengan beliau yang awalnya nggak ngaji, sekarang itu malah beliau yang ngasih support semangat gitu. Bahkan orang-orang di sekitar tuh kayak jadi inspirasi lah gitu kan beliau ini. Jadi tempat curhat, tempat ini kan. Masya Allah. Sampai masih kemarin ini Segar di atas motor bilang, oh iya kita jadi keluarga dakwah ya deh ya. jadi jadi dia bilang, inilah ya Allah ya. Jadi doa itu di dalam sholat, insya Allah ya Allah gitu kan. Inilah sebenarnya ya makna di balik pernikahan ini tadi gitu kan ya. Jadi ada pelajaran besar yang Allah titipkan di balik ini semua. Dan ini sekarang kan masih berproses. Yang namanya ujian kan pasti tetap ada gitu kan ya, pasti ada. Apalagi ini kakak ini orangnya power secara kepemimpinan, secara minta ini minta itu tuh pasti ada gitu kan. Tapi tetap beliau lah orang yang menjadi pengendali gitu kan ya, sabar gitu kan. Mungkin secara ruhnya kuat ini. Tapi kalau Kak itu secara apa ya? Teori itu banyak dapat gitu. Tapi secara praktek di beliau lah gitu. Sehingga kita tuh saling yang melengkapi. Oke, Masya Allah, luar biasa. Melengkapi satu sama lain. Satu sama lain teman-teman. Masya Allah. Oke Kak, mungkin kita ini pertanyaan terakhir mungkin. Enggak pertanyaan sih. Kita mau minta pesan dan kesan dari Kakak untuk teman-teman semua yang lagi nonton nih. Iya. Terutama untuk yang belum married gitu. Mengenai ketakutan sebelum menikah tadi. Gimana Kak? Iya, oke. Jadi sebenarnya ada apa namanya yang perlu digarisbawahi itu adalah ya teman-temannya itu ingat segala sesuatu yang dia tidak sesuai dengan apa yang Allah ini kan ya Allah perintahkan itu pasti mendatangkan masalah. Ya. Entah itu masalah dalam atau luar itu pasti adalah masalah karena kita itu manusia seperti rel kereta api. Ya rel kereta api yang berjalan ya kereta api yang berjalan di rel ya ketika kereta itu tidak berjalan di relnya yang terjadi adalah ya kecelakaan ya keselamatan yang tidak ada jaminannya begitu ya banyak yang meninggal dan sebagainya tadi. Maka sebenarnya Allah sudah kasih kita rambu-rambu sudah kasih kita clue-clue petunjuk-petunjuk untuk selamat hidup itu tadi ya baik dalam kehidupan pernikahan ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai hamba Allah. Maka sudah pasti seharusnya ya bagi kita untuk memakai syariat tersebut untuk mengatur diri kita sendiri dan juga mengatur keluarga kita ya pasangan calon kita nantinya gitu ya. Nah dan untuk Gen Z ya jangan takut gitu ya karena sebenarnya segala sesuatu itu sudah Allah rencanakan. Nah cuma kembali ke diri kita untuk mempersiapkan dengan persiapan sebaik-baik mungkin karena sebenarnya Allah itu sudah menetapkan ya bahwa yang baik itu buat yang baik, yang buruk itu untuk yang buruk itu sudah bagian dari janji Allah. Nah, cuma bagaimana cara kita untuk menjemput janji Allah tersebut? Nah, harus ada usaha ya dengan menuntut ilmu, perbanyak ibadahnya, perdalam lagi keilmuan Islamnya dan sebagainya, perbanyak diskusi dan sebagainya. Dan bahkan nanti dalam proses kalau memang jodoh itu datang, pastikanlah prosesnya itu sesuai dengan cara-cara yang
Allah mau. Karena sejatinya nilai pernikahan itu ibadah, dari prosesnya loh ibadah. Sampai ke tahap menjalankan itu adalah ibadahnya gitu ya. Jadi semangat ya, jangan takut ya, tetap berpositif thinking ya. Apapun yang terjadi, jadikanlah itu pelajaran yang sebesar-besarnya pelajaran yang bisa kita petik hikmahnya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Ya, atas sama-sama. insight positifnya gitu. Tetap semangat jomblo fisabilillah di luar sana. Termasuk diri ini. Iya, semangat ya Kak Maudah ya. Alhamdulillah ya teman-teman semua. Semoga kisah atau cerita yang tadi dipaparkan bisa teman-teman semua ambil baiknya, dan jika ada yang buruk dibuang jauh-jauh. Sungguh kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.